Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 45. Akhirnya In Hong dibawa oleh Panglima Pengawal menghadap Kaisar. Begitu melihat darah perkasa ini muncul di ruangan, Kaisar sudah tersenyum lebar dan melambaikan tangannya dengan girang, sehingga para menteri dan pembesar yang hadir di situ menjadi terheran-heran. Yap In Hong Lihiap. Alangkah girang hati kami mendengar akan kedatanganmu. In Hong adalah seorang gadis yang sejak kecil hidup di dunia Kang Ou dan tentu saja dia tidak mengenal tata tertib istana, tidak pula mengenal kesusilaan yang sudah menjadi tradisi di dalam istana Kaisar. Akan tetapi dia seorang yang cerdas, maka biarpun dia tidak tahu akan kebiasaan di situ, dia segera menjatuhkan diri berlutut dan berkata, "Semoga Paduka selamat, bahagia, dan berusia panjang." Tiba-tiba Kaisar yang kini agak gemuk dan wajahnya segar berseri itu tertawa bergelak dan kembali semua menteri saling pandang dengan heran. "Hahaha, Hong Lihiap, dari manakah engkau memperoleh kepandaian memberi hormat seperti itu? Bangkitlah dan duduklah di atas bangku yang sudah tersedia itu. Kita bicara seperti dahulu ketika kita bersama lolos dari benteng Sabutai dan keluar masuk hutan." Wajah In Hong menjadi merah dan dia bangkit, menjura lalu duduk di atas bangku sambil tersenyum. "Hamba hanya ikut-ikut saja, Sri Baginda. Kalau keliru harap tidak ditertawakan dan diampunkan." "Tidak, engkau adalah tamuku, penolongku, bahkan kuanggap saudaraku sendiri, Hong Lihiap. Semenjak aku kembali ke sini, aku selalu teringat kepadamu dan kusuruh mencari kemana-mana. Aku minta kepadamu, Lihiap, agar engkau suka tinggal di istana ini, sebagai seorang saudaraku dan untuk jasa-jasamu kuangkat engkau menjadi putri pelindung Kaisar yang juga kuanggap sebagai adikku sendiri. Engkau berhak keluar masuk di seluruh istana ini dan berhak tinggal di sini selama yang engkau sukai." Kembali semua menteri melongo mendengar ini, akan tetapi karena mereka pun sudah mendengar bahwa pendekar wanita bernama Yap In Hong inilah yang telah membebaskan Kaisar dari tawanan Raja Sabutai, maka mereka hanya dapat mengangguk. Di waktu Kaisar menjadi tawanan dan terancam bahaya, orang sekerajaan tidak ada yang mau atau berani menolong kecuali darah ini. Sudah sepatutnya kalau kini Kaisar membalas jasanya yang amat besar itu. In Hong merasa terharu juga oleh limpahan perasaan seperti itu, akan tetapi dia masih bertanya. "Tentu hamba tidak terikat di sini, bukan?" Kaisar tersenyum lebar. "Tidak, Lihiap. Akan tetapi kuharap dengan sungguh agar engkau dapat selamanya tinggal di sini, bahkan kelak kalau engkau sudah bersuami, suamimu akan kami beri pangkat dan kedudukan tinggi agar engkau selalu dekat dengan kami." In Hong lalu menghaturkan terima kasih dan Kaisar lalu memanggil kepala pengawal dalam istana dan memerintahkan panglima ini untuk mengantar In Hong ke dalam istana dan memberinya sebuah gedung yang serba indah dan lengkap di bagian keputren. Mulai hari itu, kehidupan In Hong berubah sama sekali. Biarpun dia tidak suka bersolek, dan tidak ingin memakai pakaian yang indah-indah, akan tetapi setelah semua pakaian tersedia dan dia tidak ingin membikin malu Kaisar karena dia dianggap sebagai seorang putri, atau adik angkat Kaisar sendiri, terpaksa In Hong mengganti pakaiannya yang sederhana dengan pakaian yang serba indah gemerlapan. Dan dia pun menduga bahwa di balik semua ini, tentu ada suatu maksud dari Kaisar dan dia menduga bahwa hal itu tentulah ada hubungannya dengan Hamila. Karena, bukankah hanya dia yang tahu bahwa Kaisar ini dengan istri Raja Sabutai itu terdapat jalinan hubungan yang amat mesra? Dugaannya memang tepat karena beberapa hari kemudian, ketika terdapat kesempatan Kaisar bertemu berdua saja dengan dia, Kaisar berkata, "Hong Lihiap, aku lebih suka menyebutmu Lihiap daripada adik atau putri, karena sebutan ini mengingatkan aku akan pengalaman-pengalaman kita dahulu. Engkau tentu tahu, Lihiap, bahwa hadirnya engkau di dalam istana ini, di dekatku membuat aku merasa seolah-olah dia pun tidak jauh dariku." In Hong mengangkat muka memandang wajah Kaisar yang kelihatan terharu dan berduka itu. Dia mengangguk akan tetapi tidak tahu harus berkata apa. "Aku hanya mengharap, Lihiap, engkau sebagai satu-satunya orang yang tahu akan rahasia kami itu, selain tidak akan membocorkan rahasia ini, juga kelak sekali waktu engkau dapat mewakili aku untuk menengok anak itu di sana." In Hong mengangguk-angguk. Dia mengerti, dan mudahlah menduga siapa yang dimaksudkan dengan anak itu. Tentu anak yang dulu dikandung oleh Hamila. "Harap Paduka jangan khawatir. Sewaktu-waktu hamba akan memenuhi perintah Paduka."
Demikianlah In Hong kini menjadi seorang putri yang bebas keluar masuk di seluruh bagian istana itu, dihormati oleh semua pengawal, pelayan dan punggawa istana. Kalau tadinya ada yang menduga bahwa pendekar wanita yang cantik itu menjadi kekasih kaisar, kini mereka itu keliru dan ternyata bahwa benar-benar kaisar melakukan kebaikan itu untuk membalas jasa. Akan tetapi, karena sikap In Hong yang tidak sombong, bahkan kini Dara itu mempelajari segala macam kebiasaan di istana, dan mulai dapat merubah sifatnya yang tadinya dingin, kaku dan ganas, di samping berita akan kelihayan Dara itu, semua orang merasa suka kepadanya. Tio Tuako. Tio Tuako datang. Kui Beng dan Kui Eng yang sedang duduk di serambi depan rumah mereka di Entai, meloncat dengan girang dan lari ke pekarangan menyambut kedatangan seorang pemuda yang tinggi kurus, bersikap gagah dan berpakaian sederhana, berwarna kuning dan yang memasuki pekarangan itu dengan sikap ragu-ragu. Pemuda itu bukan lain adalah Tio Sun. Begitu bertemu dan melihat wajah Maria de Gama atau Sou Kui Eng, sepasang mata Tio Sun bersinar-sinar, kedua pipinya menjadi agak kemerahan dan jantungnya berdebar keras. Betapa hebat rasa rindu hatinya terhadap Dara ini, baru sekarang benar-benar terasa olehnya setelah berhadapan muka. Akan tetapi, tentu saja dia menekan perasaannya ini dan cepat menjura. Beng Te dan Eng Moy, apa kabar? Kuharap kalian baik-baik saja selama ini. Apakah aku tidak mengganggu kalian dengan kunjunganku ini? Tio Tuako kenapa begini sungkan? Kui Eng yang memang berwatak bebas dan ramah itu menegur. Bukankah kita sudah menjadi sahabat-sahabat baik? Tio Tuako, marilah masuk menemui ayah dan ibu kami, kemudian kami ingin banyak bicara, banyak bertanya kepadamu, Tuako. Kui Beng lalu menggandeng tangan tamunya itu. Dia ingin banyak bertanya tentang Enci Hong yang dirindukannya, hihihik. Sou Kui Eng menggoda. Hus, jangan main-main kau. Kui Beng membentak dan melototkan matanya. Tio Sun tersenyum menyaksikan dua orang yang wajahnya serupa hanya bedanya pria dan wanita itu berkelakar dan bergurau. Yuan de Gama dan istrinya, Sou Lihua, segera keluar menyambut dengan ramah ketika mendengar akan kedatangan sahabat kedua orang anak mereka itu. Tentu saja mereka telah mendengar penuturan kedua orang anak mereka tentang Tio Sun yang dahulu telah membantu Kui Eng ketika hendak menyelamatkan Kui Beng yang diculik oleh Tokugawa. Tentu saja mereka berterima kasih sekali kepada Tio Sun, apalagi ketika mendengar bahwa Tio Sun adalah putra tunggal Ban Kin Kui Tio Hok Guan. Sou Lihua makin suka dan ramah kepada pemuda sederhana itu. Aku mengenal baik ayahmu itu, katanya. Dia seorang pengawal yang amat setia dan berilmu tinggi. Tio Sun memandang dengan wajah berseri dan menjura. Ayah banyak bercerita tentang Toanio sebagai murid yang amat lihai dari mendiang Panglima Tehu. Jangan menyebut aku Toanio, Tio Sun. Sebut saja Bibi, karena sesungguhnya kita adalah orang-orang sendiri bukan, kata Sou Lihua dengan ramah sambil tersenyum dan biarpun usia nyonya ini sudah sekitar 40 tahun, namun dia masih nampak muda dan cantik. Terima kasih, Bibi. Dan kau boleh menyebut aku Paman, Tio Sun, kata pula Yuan de Gama yang sudah pandai sekali berbahasa daerah sehingga tidak seperti orang asing, sungguh pun kebiruan matanya dan kekuningan rambutnya tentu saja tidak dapat menyembunyikan keasingannya. Suami istri itu mengajak Tio Sun bercakap-cakap sejenak dan mereka berdua menyatakan terima kasih mereka kepada pemuda ini yang telah menolong anak-anak mereka ketika mereka dahulu sedang berlayar ke barat. Tio Sun merendahkan diri dan akhirnya menerima penawaran mereka untuk bermalam di rumah mereka selama beberapa hari dan untuk mempererat persahabatan. Kemudian, suami istri itu meninggalkan 3 orang muda itu untuk bercakap-cakap sendiri. Setelah ayah bundanya meninggalkan mereka, dan pelayan membawa buntalan pakaian Tio Sun ke sebuah kamar serta mengeluarkan makanan dan minuman, Kui Eng lalu berkata, Tio Tuako, dia itu sudah tidak sabar menanti ceritamu. Cerita apa? Tio Sun balas menanya. Jangan pura-pura, Tuako, lihat dia seperti ikan di darat. Lekas kau ceritakan apakah kau pernah bertemu dengan Enci Hong itu? Kui Eng berkata pula. Enci Hong? Tentu kau maksudkan Nona Yap In Hong itu? Memang menarik sekali ceritanya. Kini Kui Beng benar-benar tidak dapat menahan keinginan tahunya. Kau berjumpa dengan dia, Tuako? Di mana? Bagaimana dengan dia? Bagaimana ceritanya?
Tio Sun memegang tangan pemuda itu dan diam-diam dia menghela napas panjang. Jelas bahwa pemuda remaja ini yang usianya kurang lebih 17 tahun, telah jatuh cinta kepada Yap In Hong. Bertemu sih tidak, akan tetapi Nona Yap In Hong. Begitukah namanya? Setahu kami hanya Hong saja, kata pula Kui Beng dengan girang. Yap In Hong sungguh tepat, namanya memang sesuai dengan orangnya yang cantik manis. Kui Eng menggoda. Yang amat lihai. Kui Beng melanjutkan tanpa memperdulikan godaan saudaranya. Kembali Tio Sun menarik napas panjang, tidak tahan dia melihat gerak-gerik Kui Eng yang serba membetot semangat dan menarik hatinya. Pandang mata yang biru itu, kerlingnya, senyumnya, gerakan bibirnya, cara darah itu menggerakkan kepala untuk menyingkapkan rambut yang selalu turun menutupi mukanya, sungguh sukar baginya untuk bercerita, apalagi menceritakan orang lain. Kalau boleh, dia hanya akan duduk saja memandangi darah itu yang demikian lincah, demikian jelita, demikian. Kenapa kau bengong saja, tuaku? Tiba-tiba Kui Beng menegur. Dan kau memandang saja padaku, ada apa sih pada wajahku? Apa ada kotorannya? Kui Eng sibuk mengusap hidung dan pipinya. Tio tuaku tentu jengkel karena kau menyela terus, sih. Kui Beng mengomel. Bagi Kui Beng, tentu saja amat sukar membayangkan ada orang laki-laki bisa tergila-gila kepada saudara kembarnya ini. Tidak apa-apa, maafkan aku, Tio Sun menunduk dan menelan ludah menenteramkan jantungnya yang berdebar tidak karuan. Sebetulnya, banyak sekali hal-hal aneh ku dengar tentang Nona Yap In Hong itu. Dia benar-benar amat luar biasa, di luar dugaan dan hebat. Nah, apa kataku? Dia memang wanita paling hebat di dunia ini, kata Kui Beng sambil memandang kepada adiknya. Siapa yang menyangkal? Kui Eng menjawab. Akan tetapi dia terlalu hebat untukmu. Tio tuaku, ceritakanlah, kami ingin sekali mendengarnya, kata Kui Eng sambil menyentuh tangan pemuda tinggi kurus itu. Tersirap darah ke leher dan muka Tio Sun dan tangannya yang tersentuh itu menggigil. Dia merasa heran sendiri mengapa dia menjadi lemah seperti ini menghadapi gadis itu. Untuk menenangkan jantungnya yang bergelora, Tio Sun meneguk air teh di depannya, kemudian dia bercerita. Pertama-tama, darah perkasa yang kita kenal sebagai Nona Hong itu bernama Yap In Hong, adik kandung dari paman Yap Kun Leong. Seruan ini keluar dari dua mulut yang bentuknya sama, mulut Kui Eng dan mulut Kui Beng. Tapi paman Yap Kun Leong sudah setengah tua dan Nona Hong tentu lebih tua daripada kita, kata Kui Eng. Paling banyak selisih 2 tahun, kata Kui Beng membantah. Entahlah. Akan tetapi kenyataannya demikian, dia adalah adik kandung paman Yap Kun Leong dan dia memang memiliki ilmu tinggi sekali karena kabarnya dia itu adalah murid tunggal dari ketua Giok Hong Pang. Yang paling hebat adalah karena dialah yang berhasil menyelamatkan kaisar. Hebat, seru Kui Eng. Tuaku, bukankah kabarnya kaisar telah ditawan oleh Raja Liar dan kini telah kembali lagi ke kota raja? Tanya Kui Beng. Benar, dan Yap In Hong itulah yang menyelamatkan kaisar, menolong kaisar lolos dari tawanan benteng Raja Sabutai. Luar biasa. Dia seorang pahlawan kalau begitu. So Kui Beng berseru gembira. Memang hebat dia, bahkan ketua Qin Ling Pai sendiri, dengan bantuan banyak orang pandai, tidak mampu menyelamatkan kaisar yang ditawan. Akan tetapi Nona Yap In Hong seorang diri menyelundup ke dalam benteng musuh, pura-pura menjadi kaki tangan Raja Sabutai, akan tetapi tahu-tahu dialah yang meloloskan kaisar dari tawanan. Bukan main. Di mana sekarang dia berada, tuaku? Kui Beng bertanya. Entah. Saya belum mendengar lagi, akan tetapi ada berita bahwa Nona Yap In Hong kini berada di kota raja. Dan bagaimana kabarnya dengan Kanda Chia Bon Ho? Tiba-tiba Kui Eng bertanya. Kui Beng terbatuk-batuk, dehem buatan dan Kui Eng melotot kepadanya. Tio Sun merasa jantungnya tertusuk. Dahulu pun dia sudah melihat bahwa darah ini tertarik kepada Bun Ho. Dia bersama dengan aku membantu ayahnya ketika kami berusaha menyerbu benteng Sabutai untuk menolong kaisar, akan tetapi gagal. Kemudian, setelah kaisar dapat diselamatkan oleh Nona Yap In Hong, agaknya terjadi perdamaian antara kaisar dan Raja Sabutai, dan Chia Tai Hiap lalu pergi menyusul Nona Yap In Hong yang setelah berhasil menolong kaisar lalu kembali ke dalam benteng Raja Sabutai. Berbahaya sekali.
Lalu apa yang terjadi? Kui Eng bertanya kaget mendengar betapa Bun Hou memasuki benteng Raja Sabutai. Kabarnya banyak yang terjadi di sana. Banyak terjadi pertempuran antara orang-orang pandai yang sengaja diadu oleh Raja Sabutai dan katanya 3 orang bayangan dewa telah tewas di tangan Chia Tai Hiap. Hebat! Kui Eng bersorak girang. Lalu bagaimana, tuaku? Pedang Siang Bokiam tentu sudah kembali kepada Hou Koko, bukan? Entahlah, aku sendiri belum sempat bertemu lagi dengan dia. Sayang, kami berdua pun belum lama kembali dari Qinlingshan, akan tetapi juga tidak berjumpa dengan dia, kata Kui Eng. Qinlingshan? Tio Sun bertanya heran. Ya, bersama ibu, jawab Kui Eng dan tiba-tiba dia menunduk dengan kedua pipi berubah merah sekali. Hahaha, dia sudah amat rindu kepada Hou Koko, Tio tuaku, rindu kepada tunangannya. Hahaha. Ih, tak tahu malu kau. Kui Eng mencubit lengan saudaranya lalu lari ke dalam. Seketika wajah Tio Sun berubah pucat. Tunangan? Dia berbisik. Kami ke sana bersama ibu dan ibu membicarakan tentang pertunangan mereka, dan sudah disetujui. Adikku yang bengal itu beruntung sekali telah dijodohkan dengan Kanda Chia Bun Hou. Kau kenapa, Tio tuaku? Kui Beng bertanya kaget melihat wajah yang menjadi pucat dan mata yang dipejamkan itu. Tidak apa-apa. Tio Sun membuka matanya dan meraba-raba cangkirnya, lalu diminumnya isi cangkir. Akan tetapi jelas tangannya gemetar dan ketika dia mengembalikan cangkir ke atas cawan, terdengar bunyi berkeretekan karena tangan itu tidak dapat diam. Kau pucat sekali dan gemetar, kau seperti orang sakit, tuaku. Kui Beng bertanya khawatir. Tio Sun menggigit bibir. Tidak apa-apa, mungkin karena lelah, Beng Te. Aku permisi, Tio Sun bangkit dari bangkunya. Kemana? Kui Beng berseru kaget. Tio Sun sadar kembali bahwa dia telah menerima undangan mereka untuk menginap di situ, maka dia menahan kakinya yang sudah hendak melangkah pergi. Mau beristirahat. Kamarmu di sebelah sana, tuaku. Marilah kuantar, kau kelihatan pucat dan gemetar, agaknya kau sakit. Agaknya begitulah, Beng Te, terima kasih. Tanpa bicara apa-apa lagi Tio Sun lalu mengikuti Kui Beng yang mengantarkan sampai ke kamarnya. Setelah pemuda itu meninggalkannya, Tio Sun menutup pintu kamarnya dan rebah terlentang, berkali-kali menarik napas panjang dan akhirnya dia bisa menenangkan batinnya yang terguncang hebat mendengar bahwa Kui Eng telah bertunangan dan dijodohkan dengan Bun Hou itu. Engkau sungguh tak tahu diri. Dia menghela napas dan menyesalkan diri sendiri. Sejak dulu pun sudah jelas bahwa dia tertarik kepada Chia Bun Hou, dan memang sudah sepantasnya lah demikian. Dia seorang gadis yang cantik jelita, pandai dan kaya raya, sudah sepatutnya berjodoh dengan Chia Bun Hou yang lihai, putra ketua Qin Ling Pai. Sedangkan aku ini apa? Sungguh tak tahu diri. Penyesalan kepada dirinya sendiri dan kesadaran bahwa sudah sepatutnya kalau Kui Eng berjodoh dengan Chia Bun Hou yang dikaguminya dan bahwa sudah semestinya kalau dia ikut girang melihat gadis yang dicintanya itu berbahagia memperoleh jodoh seorang pilihan seperti putra ketua Qin Ling Pai itu dan mengesampingkan keinginannya untuk mementingkan diri sendiri, meringankan beban guncangan batinnya dan ketika Kui Eng dan Kui Beng datang menengoknya, Tio Sun telah tenang pula. Kata Bengko engkau sakit, tuaku? Kui Eng menegurnya ketika dia menyambut kedatangan 2 orang kakak beradik itu ke kamarnya. Mungkin hanya terlalu lelah dan masuk angin, jawab Tio Sun sambil tersenyum. Akan tetapi setelah mengasuh sebentar di kamar yang nyaman ini sudah sembuh kembali. Terima kasih. Oh ya, aku menghaturkan selamat atas pertunanganmu dengan Chia Tai Hiap, adik Kui Eng. Tergopoh-gopoh Kui Eng membalas pemberian selamat itu dengan kedua pipi berubah merah. Terima kasih, Tio tuaku. Kau baik sekali. Tio Sun yang bijaksana itu ternyata telah dapat memulihkan sikapnya dan dia bergaul seperti biasa dengan Kui Eng dan Kui Beng. Zhou Lihua dan suaminya diam-diam juga merasa suka kepada pemuda yang sederhana dan rendah hati ini. Maka dia membujuk Tio Sun untuk memberi petunjuk dalam hal ilmu silat kepada anak-anaknya. Permintaan ini dipenuhi dengan suka hati oleh Tio Sun dan setiap hari nampak 3 orang muda itu berlatih silat di Taman Bunga. Dalam waktu beberapa hari saja mereka bergaul dengan akrab sekali.
Dan karena maklum bahwa harapannya untuk dapat berjodoh dengan Dara yang dicintanya itu lenyap sama sekali, sikap Tio Sun terhadap Kui Eng dan Kui Beng seperti sikap seorang kakak terhadap adik-adiknya sehingga dua orang saudara kembar itu pun merasa seolah-olah Tio Sun adalah kakak mereka. Keakraban inilah yang membuat Kui Beng menaruh kepercayaan pada suatu hari. Ketika memperoleh kesempatan berdua saja dengan Tio Sun, pemuda ini dengan muka sedih mengeluarkan isi hatinya. Tio tuaku, setelah beberapa hari bergaul denganmu, aku memperoleh keyakinan bahwa engkau seoranglah yang akan dapat menolongku, tuaku. Sebenarnya aku menderita sekali, menderita batin yang hebat dan selama ini hanya kusimpan dan kutahan-tahan agar jangan sampai ketahuan oleh adikku dan oleh orang tuaku. Akan tetapi kalau terus kusimpan, akhirnya aku tentu tidak tahan juga. Melihat wajah yang biasanya gembira itu kini kelihatan amat berduka, Tio Sun terkejut dan merasa heran. Dia memegang pundak pemuda tampan itu dan berkata sambil tersenyum. Ah, Beng Te. Seorang pemuda dalam keadaan seperti engkau ini bagaimana bisa mengatakan menderita batin yang hebat? Engkau masih muda, mempunyai orang tua dan saudara yang amat baik, berkepandaian cukup tinggi, hartawan dan apapun yang kau kehendaki tentu terlaksana. Mengapa masih menderita, tekanan batin? Justru yang kukehendaki tidak terlaksana, tuaku. Tio Sun menarik napas panjang. Demikianlah hidup. Manusia, termasuk dia sendiri, selalu menghendaki yang tidak ada, menghendaki yang berada di luar jangkauan sehingga kehendaknya tidak dapat tercapai dan lahirlah duka. Beng Te, apakah kehendakmu yang tidak dapat terlaksana itu? Tio tuaku, jangan kau menertawai aku, ya. Aku cinta kepada Nona Yap In Hong. Tio Sun tidak terkejut mendengar ini. Dari senda gurau antara Kui Beng dan Kui Eng dia sudah dapat menduga akan hal ini. Maka dia tersenyum. Mengapa orang jatuh cinta ditertawai? Dan mengapa pula engkau menderita batin karena itu, Beng Te? Kau mencinta siapapun, apa halangannya? Kui Beng menarik napas panjang. Akan tetapi, tuaku, cintaku ini tidak akan dapat terlaksana karena ibuku tidak setuju. Tio Sun memandang heran. Tidak setuju? Apa maksudmu, Beng Te? Ketika aku dan adikku pulang dahulu itu, kami berdua langsung menyatakan isi hati kami kepada ayah dan ibu. Dalam hal pilihan hati, ayah sama sekali memberi kebebasan. Ibu segera menyatakan persetujuannya ketika Eng Moy menyatakan cintanya kepada Chia Bun Hou, bahkan ibu lalu mengajak kami pergi ke Chin Ling Pai untuk membicarakan soal jodoh Eng Moy dan Chia Bun Hou itu sehingga berhasil diterima baik. Akan tetapi ketika aku menyatakan cintaku kepada Nona Yap In Hong, ibu menolaknya. Tio Sun menahan senyumnya melihat pemuda itu kelihatan berduka sekali. Pemuda itu masih demikian kekanak-kanakan. Kedukaannya itu lebih merupakan sikap merajuk dan ngambek kepada ibunya. Menolak bagaimana maksudmu, Beng Te? Aku minta agar ibu juga mengurus perjodohanku dengan Nona Yap In Hong, akan tetapi ibu keberatan. Mengapa? Pertama, karena tadinya kami belum tahu siapa sebenarnya Nona itu, hanya tahu sebagai penolongku yang bernama Nona Hong. Dan kedua, karena ibu mendengar dari Eng Moy bahwa Nona itu lebih tua kira-kira 2 tahun dari aku. Akan tetapi, dalam hal cinta, apa artinya perbedaan usia? Ayah sendiri mengatakan bahwa hal itu sebenarnya bukan merupakan soal yang besar, hanya ayah setuju dengan ibu bahwa kami harus mengenal dulu siapa sebenarnya Nona itu. Ketika kemarin, setelah mendengar darimu bahwa Yap In Hong adalah adik dari Yap Kun Leong, ibu lebih-lebih merasa tidak setuju lagi. Mengapa pula? Kata ibu, Yap Kun Leong adalah sahabatnya yang sebaya. Setelah kini Nona Hong tidak mempunyai orang tua, jelas bahwa kami harus melamar kepada Yap Kun Leong sebagai wali gadis itu. Dan ibu merasa malu dan sungkan kalau harus melamar adik sahabatnya itu untuk menjadi calon mantunya. Akan tetapi aku tahu bahwa keberatan itu yang terutama adalah soal perbedaan usia. Menurut ibu, seorang calon suami haruslah lebih tua daripada calon istri. Siapa yang mengharuskan, Beng Te? Entahlah, akan tetapi begitulah kata ibu. Pendeknya, ibu menolak dan hatiku hancur, tuaku. Tio Sun tersenyum, senyum yang pahit. Betapa banyaknya manusia yang dipermainkan oleh cinta. Betapa banyaknya kisah duka ditimbulkan oleh cinta yang sepihak. Dia sendiri jatuh cinta kepada Kui Eng, namun Dara itu sebaliknya mencinta Bun Hou, bahkan telah terikat sebagai calon jodoh pemuda Chin Ling Pai itu.
Dia menderita karena cinta sepihak. Sedangkan Kui Beng jatuh cinta kepada gadis yang lebih tua daripadanya dan biarpun belum diketahui apakah gadis yang dicintanya itu akan menerima atau membalas cintanya ataukah tidak, namun ibunya tidak menyetujuinya. Apakah Kui Beng juga akan menderita cinta yang gagal? Aku merasa ikut berduka mendengar keadaanmu, Beng Te. Akan tetapi apa maksudmu ketika mengatakan tadi bahwa hanya aku yang dapat menolongmu? Pemuda yang usianya baru 17 tahun itu memegang lengan Tio Sun dan memandang dengan matanya yang biru, penuh permohonan. Tuako, sudikah Tuako menolongku? Tio Sun merasa terharu. Mata itu sama benar dengan mata Kui Eng dan ketika pemuda ini memegang lengannya dan mengajukan permohonan itu, seolah-olah dia menghadapi Kui Eng sendiri yang memohon pertolongan kepadanya. Tentu saja, Beng Te. Jangan khawatir, aku selalu siap untuk menolongmu. Akan tetapi dalam hal ini, bagaimana mungkin aku dapat menolongmu? Aku mohon engkau suka menjadi waliku Tuako. Ibu tidak mau melamarkan Nona Yap In Hong, biarlah engkau yang menjadi waliku dan melamarkan untukku kepada kakak Nona itu, yaitu kepada pendekar Yap Kun Leong. Ah! Tio Sun terkejut sekali, tidak menyangka bahwa pemuda ini akan mengajukan permintaan seperti itu. Mana mungkin, Beng Te? Ayah bundamu masih ada, bagaimana aku berani lancang? Dan tiba-tiba Kui Beng menjatuhkan diri berlutut di depan Tio Sun. Kalau Tuako tidak mau menolongku, habislah harapanku, katanya dengan suara seperti orang hendak menangis. Tio Sun cepat membangunkan pemuda itu. Duduklah, Beng Te dan mari kita bicara dengan baik dan dengan tenang. Akan tetapi Tuako tidak mau menolongku. Baiklah, aku mau menolongmu, akan tetapi hanya atas dasar desakan dan permintaanmu. Kalau kelak orang tuamu marah kepadaku dan menganggap aku lancang. Aku yang bertanggung jawab dan akan kukatakan bahwa Tuako melakukan itu hanya karena desakanku dan permohonan tolong dariku. Tio Sun merasa terdesak. Akan tetapi, apakah itu bijaksana kalau langsung mengajukan lamaran, Beng Te? Apakah tidak lebih baik kalau lebih dulu diadakan pendekatan dari pihakmu kepada gadis itu? Sebaiknya mengukur isi hatinya lebih dulu, apakah kiranya dia akan mau menerimanya? Sehingga dengan demikian tidak sampai kelak hatimu patah karena penolakan dari pihaknya. Tidak. Kalau terlambat, tentu ibu akan mendahului kita, mencarikan jodoh untukku, karena Eng Moy juga sudah terikat jodoh dengan calon suaminya. Dan kalau aku sudah diikat jodoh dengan orang lain, sampai bagaimanapun tentu ibu akan menghalangi aku berjodoh dengan Nona Yap In Hong. Mengingat bahwa kakak Nona itu adalah sahabat baik ayah dan ibu, yaitu menurut penuturan ibu, agaknya lamaran itu tidak akan ditolaknya. Dan tentang Nona Yap In Hong sendiri, kurasa dia pun, cinta padaku. Buktinya dia telah menyelamatkan nyawaku dari tangan Hui Gia Kang Chiok Li Kim dan sikapnya terhadapku baik sekali. Beng Te. Pertolongan adalah kewajiban setiap orang gagah dan sama sekali tidak boleh dimaksudkan sebagai tanda cinta, demikian pula sikap yang baik belum tentu membayangkan cinta. Aku yakin bahwa kita tidak akan gagal, Tuako. Akan tetapi kalau kau pikir lebih dulu menemui Nona itu, aku pun setuju. Pendeknya, aku ingin pergi dari sini untuk mendahului ibu. Aku akan menemui Nona Hong, akan tetapi untuk mengajukan lamaran kepada kakaknya, aku mengharapkan bantuanmu, Tuako. Dan aku minta agar Tuako suka menemaniku pergi besok pagi. Tentu orang tuamu akan melarang. Tidak. Aku tidak akan berterus terang. Tuako bilang saja terus terang bahwa Tuako hendak pergi ke kota raja dan aku akan ikut untuk meluaskan pengalaman dan pengetahuan. Tio Sun menarik napas panjang. Engkau menarik aku dalam keadaan amat tidak enak terhadap orang tuamu, Beng Te. Tidak, Tuako. Aku yang bertanggung jawab akan hal itu. Kalau Tuako berpamit dan berkata hendak pergi ke kota raja, berarti Tuako tidak membohongi mereka, karena bukankah Nona Hong kabarnya berada di sana? Dan aku ikut pergi bersama Tuako, apa salahnya itu? Akhirnya Tio Sun tak dapat mengelak lagi karena diam-diam dia merasa kasihan juga kepada pemuda remaja ini. Pula, dia pun tidak ingin terlalu lama tinggal di Entai, karena makin lama dia berkumpul dengan Kui Eng, makin beratlah penderitaan dan kekecewaan hatinya. Kalau sudah jelas bahwa Nona itu bukan jodohnya, lebih baik secepat mungkin pergi dan sejauh mungkin agar tidak usah berjumpa lagi dengan darah yang dicintanya akan tetapi yang menjadi milik orang lain itu.
Ketika Tio Sun berpamit kepada Yuan de Gama dan istrinya, juga kepada Zhou Qiang, mereka menyatakan sayang bahwa pemuda itu tidak tinggal lebih lama lagi, akan tetapi mereka tidak berani menahan, dan mengucapkan selamat jalan. Namun, ketika Kui Beng minta perkenan orang tuanya untuk ikut bersama Tio Sun ke kota raja untuk meluaskan pengetahuan dan orang tuanya tidak keberatan karena mereka percaya penuh atas bimbingan Tio Sun kepada putra mereka, Kui Beng yang rewel. Aku juga ikut, katanya manja. Maria, engkau seorang gadis dewasa, kurang leluasa dan kurang baik untuk pergi jauh menempuh perjalanan sukar tanpa orang tuamu, kata Yuan de Gama mencegah. Dan kau harus ingat bahwa engkau telah terikat sekarang, Qiang. Bagaimana kalau ada utusan dari Qin Lingpai datang dan engkau tidak berada di rumah? Alangkah akan mengecewakan dan membuat kami menjadi malu. Diingatkan akan hal ini, reda kekecewaan Qiang dan akhirnya dua orang pemuda itu berangkat meninggalkan Yantai menuju ke kota raja. Tidak ada seorang pun di antara keluarga itu yang tahu betapa beratnya hati Tio Sun ketika dia melangkah pergi menjauhi darah yang dicintanya itu. Semangatnya seolah-olah tertinggal di rumah gedung itu, dan telinganya selalu mendengar suara ketawa Qiang sehingga beberapa kali dia kadang-kadang tidak mendengar kata-kata Kui Beng ketika pemuda ini bicara kepadanya. Malam yang gelap. Langit hitam pekat, tidak nampak sebuah pun bintang. Padahal malam itu sebetulnya adalah giliran bintang-bintang menggantikan bulan yang tidak muncul di malam hari itu, akan tetapi awan hitam tebal memenuhi langit. Biar di kota raja sekalipun, tempat tinggal orang-orang yang beruang dibandingkan dengan orang-orang dusun, lampu-lampu yang digantung di luar rumah tidak mampu menembus kegelapan yang tebal itu, bahkan penerangan yang dibandingkan dengan kekuatan malam gelap itu amat lemah mendatangkan bayang-bayang yang menyeramkan. Hanya di daerah bangunan istana sajalah, di sebelah dalam lingkungan tembok istana, keadaannya agak terang karena banyaknya lentera dan lampu besar yang dinyalakan para penjaga keamanan. Di malam yang gelap itu, yang mengancam dengan hujan, orang-orang menjadi malas keluar. Toko-toko dan restoran-restoran sepi sehingga mereka itu menutup dagangan mereka sebelum waktunya. Hanya mereka yang mempunyai keperluan penting sekali, dan laki-laki iseng yang tak betah di rumah dan keluar untuk mencari hiburan, kaum penjudi, kaum pemabok dan kaum hidung belang saja yang malam itu masih nampak berkeliaran di luar rumah-rumah yang sudah menutupkan daun pintu dan jendelanya. Seorang laki-laki setengah tua yang mabok jalan sempoyongan di atas jalan raya, digandeng oleh seorang laki-laki muda yang setengah mabok dengan susah payah karena si penggandeng itu sendiri pun tidak tetap langkahnya. Keduanya bernyanyi-nyanyi gembira dan memang orang yang mabok dapat merasakan kegembiraan yang luar biasa, karena dalam keadaan terbius oleh minuman keras itu segala macam keruwetan hidup lenyap atau terlupa oleh pikiran sehingga pikiran menjadi kosong, bebas dan karenanya dapat melihat segala sesuatu tanpa penolakan dan menimbulkan kegembiraan. Hei, manusia-manusia terbang! Hahaha, manusia-manusia terbang! Tiba-tiba yang mabok sekali itu berkata sambil menuding ke atas genteng-genteng rumah di sepanjang jalan raya itu. Manusia terbang! Hehehehe, ya benar, manusia terbang, sambung yang setengah mabok. Orang-orang di dekat mereka memandang sambil tersenyum. Kata-kata orang mabok, pikir mereka tak acuh. Akan tetapi ada sebagian di antara mereka yang mempercepat langkahnya agar dapat segera tiba di rumah yang aman. Mereka merasa ngeri karena bukankah orang mabok itu kadang-kadang dapat melihat lebih awas daripada orang yang sadar dan tidak mabok? Siapa tahu mereka benar-benar melihat manusia terbang yang berarti bahwa mereka itu melihat setan dan iblis berkeliaran di malam gelap itu? Dan bukan tidak mungkin karena malam itu memang menyeramkan, bahkan setiap bayang-bayang yang dipantulkan oleh pohon-pohon dan rumah-rumah tersinar penerangan pucat membentuk iblis-iblis mengerikan. Akan tetapi kalau kebetulan di atas genteng-genteng rumah itu terdapat seorang berkepandaian tinggi yang berpandangan tajam, tentu dia akan menyaksikan keanehan dan bahwa teriakan orang mabok tadi bukanlah penglihatan hayal belaka karena sesungguhnya memang terdapat dua bayangan manusia yang seolah-olah terbang saja di atas genteng-genteng rumah itu. Gerakan mereka demikian cepatnya sehingga seperti dua ekor kucing berlari-larian di atas genteng-genteng itu, tanpa menimbulkan suara dan mereka menuju ke arah istana. Ketika dua bayangan yang benar-benar memiliki kegesitan dan keringanan tubuh luar biasa itu tiba di luar tembok istana, mereka mendekam dan menanti dengan penuh kewaspadaan. Sudah tentu saja banyak terdapat penjaga dan peronda di luar tembok istana itu. Pintu gerbang istana sudah ditutup rapat-rapat dan dijaga oleh belasan orang pengawal luar.
Di atas menara di ujung tembok juga terdapat pengawal yang mengawasi ke arah sekeliling tempat itu. Kemudian secara bergiliran masih diadakan perondaan, dan sekali meronda terdiri dari 6 orang bersenjata tombak dan memegang lentera yang terang. Bayangan yang berpakaian putih dan mukanya hitam, tubuhnya kecil dan agak pendek, memberi isyarat kepada kawannya yang berpakaian hitam dan bermuka putih, menudingkan telunjuk tangannya yang kecil ke arah menara. Si muka putih mengangguk, dan dia pun menunjuk ke arah 6 orang peronda yang datang dari depan. Keduanya mengangguk. Agaknya tanpa kata-kata mereka sudah saling mengerti dan kini si muka hitam merunduk ke depan, setengah merangkak seperti seekor harimau mengintai korban mendekati menara. Setelah dekat, dia memandang ke atas, ke arah 2 orang penjaga yang berdiri di menara, hanya kelihatan tubuh bagian atas, dari dada sampai ke pundak dan tangan mereka memegang sebatang busur sedangkan segebung anak panah tersandang di pundak. Mereka berdua adalah ahli-ahli panah yang dapat menyerang setiap orang pengacau dari atas dengan anak panah mereka. Sementara itu, si muka putih menggunakan kedua tangannya, mengangkat sebuah batu besar, sebesar perut kerbau hamil. Seperti di komando saja, pada saat si muka hitam menggerakkan tangannya dan sinar mengkilat menyambar ke arah menara, si muka putih melontarkan batu besar itu jauh ke depan, ke arah yang berlawanan dengan menara. Terdengar suara pekik 2 orang penjaga di menara yang roboh di tempat penjaga mereka dengan leher tertusuk pisau hitam. Akan tetapi pekik ini tertutup oleh suara berdebuk yang amat keras dibarengi suara berkeresekan ketika sebongkah batu besar itu menimpa pohon, menumbangkan batang pohon dan jatuh berdebuk ke atas tanah. 6 orang peronda itu terkejut sekali dan cepat memburu ke depan, sama sekali tidak mendengar pekik 2 orang penjaga di menara, juga sama sekali tidak tahu bahwa begitu mereka lari ke arah pohon tumbang. Ada 2 bayangan melesat ke atas tembok istana dengan keringanan tubuh yang luar biasa dan sekejap mata saja bayangan 2 orang itu lenyap ke sebelah dalam tembok istana. Kalau orang melihat ke atas menara penjaga dan melihat betapa 2 orang penjaga itu tewas dengan muka mereka menjadi hitam mengerikan, maka dia akan tahu bahwa 2 orang luar biasa itu benar-benar memiliki kepandaian yang mengerikan dan bahwa pisau yang menghunjam ke leher 2 orang penjaga itu adalah pisau-pisau beracun yang keji. Kenapa tidak diambil dulu 2 hu itu, golok terbang, itu, si muka pucat berbisik ketika kedua orang itu menyelinap ke dalam taman istana, bersembunyi di balik semak-semak. Nanti saja kembalinya, biar kenyang dulu menghirup darah segar. Hihihihik, bayangan kedua yang bermuka hitam terkekeh. Pula, masih ada belasan batang lagi padaku, cukup untuk menghadapi pengawal-pengawal istana. Jangan banyak main gila, Molly. Kedatangan kita hanya untuk membunuh Cheng Tung dan secepat mungkin kita harus pergi dari sini. Baik, Moko. Memang Kaisar Jahanam itu harus kita bunuh, hanya sayang kalau kita tidak dapat mengambil 1-2 buah pusaka kerajaan yang hebat. Keduanya mendekam dan menahan napas ketika berkelebat bayangan orang yang cukup gesit gerakannya. Bayangan ini adalah bayangan seorang pengawal Qin Yui, yaitu pengawal baju emas yang merupakan pengawal-pengawal bayangan, atau yang melakukan tugas penjagaan secara rahasia dan mereka ini memang terdiri dari orang-orang yang berilmu dan pandai ilmu silat. Siapakah adanya 2 orang yang begitu berani mati memasuki daerah istana dengan jalan membunuh penjaga menara dan meloncat ke tembok pagar istana secara demikian lihainya? Melihat orang yang bermuka putih seperti kapur itu berpakaian hitam, sebaliknya yang bermuka hitam seperti arang itu berpakaian putih, sungguh amat menyeramkan dan seperti bukan manusia saja. Dan memang sesungguhnya lah. Mereka itu setengah manusia setengah iblis. Mereka ini bukan lain adalah Pek Hiat Moko, iblis jantan berdarah putih, dan Hek Hiat Molly, iblis betina berdarah hitam. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Pek Hiat Moko yang bermuka putih dan Hek Hiat Molly yang bermuka hitam itu adalah 2 orang tokoh lihai yang datang dari negeri Sailan. Ketika dahulu Panglima Besar Tehu memimpin bala tentara menjelajah ke pelbagai negeri tetangga, di Sailan Panglima Tehu yang sakti pernah berhadapan dan bertanding melawan 2 orang jagoan Sailan ini. Pukulan-pukulan beracun dari mereka berdua, ketika bertemu dengan Tehu, tidak ada gunanya bahkan membalik dan meracuni diri mereka sendiri, membuat mereka nyaris tewas dan biarpun mereka akhirnya tertolong, namun muka mereka yang tadinya normal kini berubah seperti iblis, yaitu yang laki-laki mukanya menjadi seperti kapur sedangkan yang wanita mukanya menjadi seperti arang. Hal ini adalah karena racun yang mereka pergunakan melawan Tehu, hawanya membalik dan meracuni diri mereka sendiri.
Dengan dendam yang meluap-luap di dalam hati, dua orang ini memperdalam ilmu mereka sambil bertapa di puncak-puncak pegunungan utara. Kemudian, setelah merasa bahwa mereka sanggup menandingi Tehu, keduanya turun gunung dan karena maklum bahwa Tehu adalah seorang panglima besar yang selain memiliki kepandaian tinggi juga terlindung oleh pasukan yang puluhan laksa jumlahnya, maka mereka mendekati dan mengangkat murid kepada Raja Sabutai. Mereka menurunkan ilmu kepada Raja Sabutai dan mengharapkan bahwa melalui bala tentara Sabutai, mereka akan dapat menyerbu ke selatan, kalau mungkin menduduki kerajaan Beng Tiau dan dengan demikian mereka akan dapat berhadapan dengan Tehu tanpa bahaya dikeroyok puluhan laksa prajurit kerajaan Beng. Karena harapan-harapan inilah maka mereka bersabar saja menyaksikan semua gerak-gerik dan usaha murid mereka, bahkan mereka pun tidak ambil peduli melihat istri Sabutai oleh murid mereka itu, diserahkan kepada Kaisar Cheng Tung hanya karena Sabutai menghendaki seorang anak keturunan dari Kaisar itu, karena dia sendiri tidak mempunyai keturunan. Bersambung ke bab 46. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.